Dalam keseharian hidup masyarakat di Nusa Ceningan, rumput laut lebih memberikan hasil dibandingkan pengolahan tanah ladang. Mereka lebih banyak bekerja di laut daripada di ladang. Ladang hanya bisa menghasilkan pada waktu musim hujan saja. Selebihnya, para petani tidak dapat menanam jagung dan singkong. Nusa Ceningan, pulau kecil dan berbukit. Pasir putih yang menghampar sepanjang pantai menghadirkan pemandangan yang sangat indah. Kijeng apa bola? Main gitu, tapi mau pagehang. Nyen lah tanah Kak. Jadi main lah sana nak len gelas ini naik. Mak doang. Mak doang. Mak. Keken sana mak sing idang au. Sana nak len. Mak gen. Enggak kali suara dah. Di balik keindahan itu, keresahan mulai mengusik masyarakat. Nah, sekarang ada kasus yang cukup mencuat dengan persoalan tanah itu sendiri di Ceningan, yaitu tanah TN. TN adalah tanah negara yang ada di Ceningan, yaitu kalau di sini dikenal dengan wilayah Penumangan di sebelah jembatan. Sekarang itu sudah disertifikatkan atas nama hak milik dan itu dinyatakan sebagai tanah warisan ataupun konversi oleh masyarakat ataupun oknum masyarakat yang ada di Lembongan. Nah, tentunya ini juga berkaitan dengan kebijakan birokrasi dari pemerintahan desa, dusun sampai camat dan juga BPN itu sendiri. Dan ini adalah kasus yang sedang bergulir dan cukup meresahkan masyarakat di sini. Ya niki kan sebelah barat niki. Toyo kadok mereka ke jembatan Sani Dumunan. Kadang jembatan mereka dok mereka Maleran, dok mereka ke Kesmas Sani Dumunan niki tiangka ngadir Sani Dumunan ya dan niki dan ulan mereka masuk ke Kesmas nike ulan agong-agong nike mereka dan ya makin sepun timbul kan kadang tanah timbul niki kadang dan sekarang niki ya. Kenapa kami mempersoalkan itu? Yang pertama adalah lokasi yang dimaksud adalah sebagai akses sebenarnya, akses atau jalan kami menuju pantai, menuju pelabuhan. Karena di sana adalah tempat bongkar muat barang. Kemudian yang kedua adalah di sana juga sebagai aktivitas beberapa masyarakat petani rumput laut untuk melakukan aktivitasnya, ya penjemuran, kemudian juga rompok ataupun gubuk rumput lautnya juga ada di sana. Kemudian yang ketiga adalah di sana juga merupakan tempat lapangan umum, tempat olahraga anak-anak SD, SMP, bahkan SMA. Kalau itu menjadi hak milik, hak perorangan, maka
tentunya ini menjadi persoalan besar, kesulitan bagi kami. Tentu akses ke sana akan tertutup. Kami tidak bisa melakukan aktivitas, dan yang kami khawatirkan paling besar adalah tidak menutup kemungkinan itu akan diperjualbelikan, dilepas haknya. Masyarakat memiliki beberapa bukti yang memperkuat keberadaan area tersebut sebagai tanah negara atau TN. Bukti tersebut antara lain adanya peta partisipatif masyarakat tentang lokasi tanah, kemudian pernah diterbitkannya sertifikat hak guna pakai, dan menurut sejarah di masa lalu, area tersebut adalah tanah timbul. Matiang nak sapun kenten niki nak uli jenik asana tiang mauinnya tiang tanah TN niki nak mapan pasir niki kenten. Dan ada tanah pasir dari sana rumah niki. Nah niko mauinnya tiang kenten ngatur tanah TN niki kenten. Rapat dan pertemuan masyarakat dengan pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, dan pemilik sertifikat tanah pun berulang kali dilakukan sebagai upaya menyelamatkan aset negara tersebut. Namun upaya damai yang mereka harap terselesaikan dalam lingkup desa tidak juga tercapai. Tapi hal ini tidak menyurutkan semangat mereka. Kami kemudian bersurat dan mengadukan ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat di Kelungkung. Kami mengadukan bahwa terhadap permasalahan yang kami ada, termasuk juga sebenarnya kami mencoba telah mengadu juga kepada BPN terhadap proses ini. Nah, dari pengaduan kami itu, maka pada prinsipnya akhirnya DPRD akan turun. Yang ada lokasinya di sana abrasi, di sini 4. Memang benar di atas sertifikatnya tidak ada memang sertifikat lain karena yang di sana yang 4 itu baru di sini. Oh gitu. Ya. Ada informasi bahwa tanah ini tidak di tempat ini, jadi ada memang betul. Karena kebetulan periode yang sama, karena dia pengeluaran bersamaan kan. Tapi yang di sini memang betul ada juga. Ada, sudah ditahan di BPD sebenarnya ini. Kalau nanti ditutup, seningan itu terbang jadi Pak. Apa yang disampaikan tadi, pengumumannya juga jaraknya berapa bulan, kadang-kadang tidak nyampe ke kita kantor kita di desa. Yang kau kantor desa. Tidak nyampe? Ya, lebih sering. Itu juga kau sering tidak nyampe. Ya, ambil contoh, ada pengukuran dari BPN. Kita tidak tahu apa di sini Pak. Tahu-tahunya nyelonong datang. Yang berkepentingan jemput, kita tidak tahu apa-apa. Kasus tanah di Ceningan ini saya respon dengan cepat. Kenapa? Karena ini potensi sekali untuk menimbulkan konflik. Ya, karena tanah tersebut berada di pantai, di mana pantai itu, akses ke pantai itu, penduduk untuk menuju pantai itu, akses pantai itu tertutup dengan adanya sertifikat tanah ini. Aspirasinya tanggal 12 Agustus, jadi saya tanggal 18 Agustus sudah turun. Maaf, dalam hal ini kami bukan menghindar Pak masalah, tapi kenyataannya seperti ini. Pada intinya ukur aja Pak, ukur aja kita tidak begini Pak, yang ingin saya katakan seperti ini. Pak, ampun Pak, kalau duti tidak segera, ampun, saat kami kelungkung Pak, ayan Pak. Jadi Pak, kalau mau dibiayai oleh DPR, mana DPR sekretariatnya Sujana aja. Kalau mau dibiayai oleh DPR, saya besok pun mau ke Jakarta dan melaporkan BPN Kelungkung ke BPN. Nah kalau tidak biayai, saya akan sendiri datang. Saya sering lalu. Setelah kita mendapatkan data, ya dengan turunnya kita akan dapat data. Selain data juga kita dapat informasi-informasi. Kita segera memanggil semua pihak, misalnya BPN,
kepala bagian umum, ya, termasuk Bapen KAM, ya, Badan Pendapatan, di mana barangkali di sana bisa kita dapatkan data-data tentang tanah juga, dan pihak-pihak terkait, masyarakat kita undang, dan yang memiliki sertifikat kita undang. Nah, mudah-mudahan pada saat itu segala persoalan, segala masalah bisa dilihat dengan nyata, dengan benar, karena ketika kita bersengketa maka masing-masing pihak akan mempunyai pembenaran sendiri-sendiri. Itu kan tebang pilih, kenapa harus begini? Iya, itulah kejadiannya, nanti ke depan jangan seperti itu, kalau memang betul begitu. Jangan kami saja yang dituntut berjanji dan menepati. Tolong kemarin ketika pemilik hak pakai, kami minta sertifikat hak pakai ini yang katanya diagunkan di LPD dan sebagainya. Tolong diserahkan ke kami fotokopinya untuk kami bisa melakukan penelitian. Permasalahan tanah seperti ini itu terjadi di mana-mana di seluruh Indonesia. Kita lihat aja di berita-berita di TV kan. Makanya kami mengambil langkah-langkah yang lebih fokus, lebih tajam, yaitu kami membentuk pansus aset daerah. Nah, kalau sudah berbentuk pansus, kita mempunyai kewenangan yang lebih. Nah, selaku pansus ini kita mempunyai hak penyelidikan. Dengan mempunyai hak penyelidikan itu, ya kita dalam waktu dekat ini akan ke Jakarta, ya, ke BPN Pusat. Sebelah sini, sebelah di barat tempat itu ada. Pembentukan pansus oleh DPRD Kabupaten Kelungkung merespon konflik kepemilikan tanah yang terjadi di Pulau Ceningan menjadi langkah nyata yang diharapkan bisa menjawab keresahan masyarakat. Apa sebenarnya yang menjadi ancaman serius bagi masyarakat Ceningan? Nah, persoalannya adalah ketika nanti investor masuk, maka kita kembali kepada daya dukung. Karena Ceningan adalah pulau kecil, tentunya kalau dibangun hotel, restoran yang tidak memenuhi ketentuan yang ada, nah tentu ini akan pada akhirnya, dalam jangka panjang akan mensengsarakan kami. Karena bagaimanapun juga kami masyarakat Ceningan adalah hidup dari petani rumput laut. Nah, kalau terjadi pembangunan yang besar-besaran, misalnya hotel, restoran, dan lain sebagainya, tentunya limbah itu akan dibawa kemana? Kalau dibangun hotel yang besar, maka ibaratnya perahu. Kalau perahu dengan kapasitas 10 ton, kemudian sekarang diisi dengan 15 ton, apa yang terjadi? Pasti perahu itu akan tenggelam. Sabar. Ya, bensin ada. Ada bensin ada sih. Ada. Itu menunggu soalnya belum Pak. Ayo. Tarik. Gol.